Welcome to Reptotopia. Oke, jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini, gue mau menceritakan, gue sebenarnya mau share juga, mau ngobrol aja lah sama kalian tentang masalah yang lagi terjadi belakangan ini gitu. Karena banyak banget teman-teman gue, Mas Panji juga, teman-teman yang lain juga, bahkan kena gue sendiri juga karena emang gue pelihara ular kan di rumah. Lagi viral banget lagi viral banget tentang si ular king cobra, ular kobra besar yang berbisa, yang tentunya bisanya mematikan. Dan ya, jadi itu ular udah masuk hitam putih, udah masuk TV dan udah viral banget di YouTube, dan itu udah trending berkali-kali juga gitu. Ya, jadi gue sangat ngikutin, gue ngikutin banget. Dan gue kemarin baru dapat berita bahwa sebenarnya nggak kemarin sih, sebenarnya udah lumayan lama ada anak kecil mati gara-gara dia ngikutin Panji. Karena emang Panji kan penakluk ular gitu kan, emang dia main sama ular. Jadi ada anak kecil ikutin aksinya meninggal. Dan ada juga beberapa orang lagi, anak-anak kecil juga, yang juga meninggal karena emang ngikutin aksinya Panji gitu. Dia main sama ular-ular berbisa seperti itu kan. Yang menurut gue ya gimana ya, nanti kita jelasin lah ya. Pokoknya ini gue no script, gue ngomong apa adanya. Jadi di video ini gue nggak akan menyerang pihak manapun. Jadi ini pendapat gue aja sebenarnya, menjadi penengah buat masyarakat. Siapa tahu video ini bisa menjawab pertanyaan netizen semua. Oke. Terus juga ada kemarin gue baru aja nemuin berita yang lagi viral di Facebook. Di mana-mana ada berita kalau pawang ular dari Kalimantan itu, gue nggak tahu dia pawang beneran atau pawang-pawangan atau dia cuma manusia so bisa. Jadi kemarin gue liat dia handle kobra gede, ular kobra gede. Dan pas dia handle, dia kena gigit bro, dia kena gigit di tangannya. Dan langsung nggak dia nggak langsung dia obatin, dia isep-isep lah. Yang dia kena dia isep, bisanya tuh masuk ke mulutnya, dia isep, dia bisanya tuh minum kan. Nah terus dia masih handle kobranya, dia masih pegang-pegang ularnya. Gue nggak mau tampilin videonya karena menurut gue terlalu ekstrem sih. Dia masih pegang-pegang ularnya dan masih dia main-mainin. Dia kasih ke teman-teman dia kegigit lagi seperti itu. Pokoknya gue nggak ngerti itu dia pawang beneran atau pawang-pawangan atau segala macem. Ya, pokoknya bodoh sih menurut gue, sangat bodoh lah. Ya, jadi setelah itu dia nggak melakukan imobilisasi langsung. Jadi kalau mau kena gigit kobra itu yang harus lo kena gigit ular berbisa apapun, penanganan pertama yang harus lo lakukan adalah imobilisasi. Jadi imobilisasi itu tangan lu dikasih papan atau kardus, terus diperban seperti itu ya. Itu penanganan pertama saat lu digigit king cobra atau ular berbisa apapun itu. Itu penanganan pertama paling amannya ya. Jadi si korban itu kena gigit dan sekarang dia meninggal karena penanganan yang terlambat. So gue turut berduka cita atas korban-korban gigitan kobra, gigitan ular berbisa ya. Karena banyak banget, lagi banyak-banyaknya banget orang meninggal gara-gara kobra. Oke. So gue sedih banget gara-gara itu. Oke, jadi gue membahas berita tentang Panji akan melepas garaganya. Buat yang belum tahu garaga itu apa, pasti kalian udah pada tahu sih. Garaga itu adalah king cobra milik Panji Petualang, Mas Panji, Muhammad Panji. Ya jadi gue di video kali ini gue juga sudah kemarin malam tuh gue udah ngobrol sama Mas Panji dan emang dia bener-bener mau ngelepas kobranya. Dan ini semoga putusan terbaik buat kita semua, karena ini putusan tersendiri dari Mas Panjinya langsung. Dan sebelum gue record ini gue juga sudah minta izin ke dia karena gue mau bahas tentang garaga dia, ular king cobra dia yang lagi viral di mana-mana. Ya jadi emang benar dia mau lepasin king cobra dia. Satu, kalau jadi ada beberapa hal yang sebenarnya gue pikirin sih. Tadi sore gue juga melihat dia ada ngepost dia lagi cari tempat buat ngelepasin garaga. Karena gini, yang pertama, garaga itu adalah ular king cobra yang sudah direscue sama Panji. Direscue sampai udah makan apa segala macam, pokoknya udah dalam kondisi sehat
dia piara. Yang ketika kalau kita piara itu, kita kan kasih makan langsung, dan itu ular itu nggak butuh hunting. Jadi kita yang kasih makan, kita yang kasih dia makan. Kayak ular gue ini contohnya, gue kasih makan dia 2 minggu sekali. Jadi dia nggak perlu hunting, dan belum tentu garaga itu pas dilepasin alam dia bisa hunting makanannya sendiri. Seperti itu. Jadi belum tentu dia bisa survive, dia bisa hidup lagi di alam. Karena sudah masuk ke kandang, sudah balik ke kandang kayak gitu. Dan kalau balik ke alam belum tentu dia bisa makan seperti sebelumnya, sebelum dia di kandang. Jadi itu permasalahan pertama, belum tentu dia bisa survive di alam. Yang kedua, bodohnya pemerintahan Indonesia, semua lahan, perkebunan, pertanian, apapun itu, kalau di kota-kota besar sudah hampir tidak ada yang sebentuknya hutan, bentuknya sawah atau segala macam, sudah hampir tidak ada. Ada sih, cuman jauh di daerah-daerah. Kalau di kota jarang banget, bahkan udah nggak ada, karena mostly perhutanan itu udah dijadiin perumahan, sudah dijadiin tempat tinggal manusia. Jadi habitat aslinya sudah hilang, sudah nggak ada. Jadi makanya kenapa banyak banget yang kemarin kobra masuk rumah, kobra masuk perumahan, pemukiman warga apa segala macam ya. Guys, iklan bentar ya. Jadi gue mau ngadain mystery box di Repeltopia ini khusus buat bulan Februari, limited. Jadi slotnya nggak banyak, boxnya nggak banyak. Periode ordernya cuma sampai 7 Februari. Jadi harga per boxnya adalah 200 sampai 10 juta rupiah, 200 ribu sampai 10 juta. Jadi kalian bisa bebas, kalian misalnya mau beli yang 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, bebas. Pokoknya yang penting 200 ribu sampai 10 juta. Jadi yang ini belum termasuk ongkir. Terus isinya apa? Jadi isinya ada banyak sih, ada kadal-kadalan, ada ular, ada kura-kura, ada tarantula, ada amfibi, ada supplies, ada tis, ada money, dan masih banyak banget lagi. Dan isinya itu pasti di atas harga hewan kalian. Misalnya kalian beli satu boxnya beli 200 ribu, terus kalian bisa juga dapetin panana yang harganya 300 sampai 500 ribu. Sangat memungkinkan, pokoknya kita jamin kalian gak bakal rugi kalau beli mystery box. Oh ya, kalau misalnya kalian takut sama ular, kalian bisa request no snake. Jadi yang mau order bisa aja langsung ke Instagram kita @repeltopia.id23. Oke, langsung ketemu di Instagram. So lanjut ke videonya. Jadi gitu, perhutanan sudah tidak ada. Jadi tempat mereka tinggal diganggu manusia, dibikin perumahan. So nggak ada lagi tempat tinggal. Di tempat tinggal asli mereka udah nggak ada lah. Sudah sedih deh kalau ceritain, pokoknya gitu ya. Garaga itu bisa aja nyerang, itu yang masuk yang kedua. Garaga bisa aja nyerang orang-orang di sekitar situ. Makanya Panji itu sangat memperhatikan kondisi garaga dan kondisi masyarakat sekitar sih. Jadi dia benar-benar nyari hutan yang emang nggak ada orang tinggal di sana kayak gitu. Pokoknya jauh dari pemukiman orang lah, jauh dari pemukiman warga. So gue respect banget sama Panji, bro, keren. Nah, setelah masalah itu masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Bisa aja garaganya ditangkap orang lagi, dijual, kita nggak ada yang tahu. Tapi gue sangat amat prihatin sih. Pokoknya gue sih setujunya garaga masih di keep sih, karena Panji juga lagi nyediain kandang besar banget, lebih besar dari kamar gue, studio gue ini, lebih besar dari kantor gue. Dia bikin kandang garaga segede itu cuy. Dan dia gak main-main ya piara garaga. Dia juga perhatiin kandangnya. Dia bikin kandangnya ada sungainya, bikin sama kayak mirip banget sama habitat aslinya. Kandangnya lagi dibikin. Dan ya, dia mau lepas garaganya karena ya gini, karena dia tuh jadi kambing hitam gitu. Dia disalah-salahin sama semua orang, semua media, semua keluarga yang kena gigit gitu. Jadi gue nggak setuju sebenarnya garaga dilepas. Tapi gue ada beberapa hal lagi. Jadi Panji Petualang dari gue masih kecil juga gue nontonin dia. Gue emang suka sama dia, aksi-aksi dia. Jadi dia emang dari dulu udah di TV. Dari dulu dia main sama buaya-buaya, sama ular-ular berbisa, sama biawak-biawak galak. Emang dari dulu dia sudah main. Dia tuh kayak Steve Irwin-nya dari Indonesia lah, kita bisa bilang gitu. Dan emang gue ngakuin dia sebagai Steve Irwin Indonesia, seperti itu. Cuman ini salahnya dari orang-orang warga-warga Indonesia sih sebenarnya. Jadi emang dari dulu kan Panji udah main di TV. Jadi dari dulu tuh udah ditulis kalau cuma boleh dilakukan oleh profesional, dilarang ditiru. Jadi emang dari dulu banget udah di disclaimer lah kalau
kalau itu bukan buat pemula, emang bukan buat ditiru. Dari dulu udah di disclaimer, dari dulu banget semenjak di TV. Terus dia pindah ke YouTube dan main ke YouTube itu main di ular-ular berbisa juga. Dia herping lah, dia main ke hutan nyari-nyari ular seperti itu. Jadi emang dari dulu dia sudah main dan dia pindah ke YouTube. Dan di YouTube emang dia melakukan aksinya seperti dia di TV sebelumnya. Dan waktu itu dia menemukan ular garaga, ular king cobra ini. Dia rescue, dia taruh di tempat dia dan dia pelihara ularnya. Dan itu masalahnya sekarang kebanyakan video konten YouTube dia emang bersama ular dia, si garaga itu, yang dia kasih nama garaga itu. Dan di video dia melakukan free handle, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan hook, tidak menggunakan grab stick. Dan nanti gue akan kasih tahu ke kalian kenapa dia milih nggak pakai piara itu. Menurut pandangan gue ya, kenapa dia nggak piara itu, karena gue punya alat-alat itu dan sebenarnya gue malas pakai alat itu. Kenapa? Nanti gue kasih tahu. Jadi gini, dia tidak menggunakan alat-alat itu. Dia kebanyakan kan di YouTube dia sekarang pakai garaga dan dia sudah pernah kegigit. Mungkin masyarakat mengira atau adik-adik semua mengira kalau digigit kobra sekali nggak mati, digigit kobra 2 kali nggak mati. Wah, oke, berarti kobra kalau digigit nggak mati nih. Mungkin masyarakat Indonesia berpersepsi seperti itu. Cuman salah besar. Dari dulu juga Panji udah mengimbau kalau jangan free handle, jangan ngikutin apa yang dilakuin karena hanya bisa dilakukan profesional. Jadi dia emang sudah beberapa kali kegigit kobra, dia ini masih hidup karena penanganan yang tepat. Dan ya gara-gara itu masyarakat mengira emang ular itu bisa dihandle, kobra itu bisa dihandle. Makanya banyak bocah-bocah, anak-anak kecil, bahkan yang tua juga ada, dia ngikut-ngikutin tuh free handle kobra, main sama kobra, aksi-aksi apa segala macem lah. Yang akhirnya ujung-ujungnya kena gigit dan membawakan musibah. Kalau telat pengamanan dia bisa meninggal dunia. Mungkin ada juga beberapa orang yang sudah meninggal dunia gara-gara digigit kobra. Ya, so jadi itu banyaknya anak-anak kecil yang mau dilihat jago gitulah. Nah setelah itu banyak juga orang, sebenarnya gini nih, konten Panji di YouTube dia sudah bikin konten dia as a YouTube not for kids, bukan untuk anak kecil. Jadi anak-anak kecil tidak bisa menonton konten seperti itu. Cuman ya gini nih, masalahnya Indonesia orang-orang tua, salah orang tuanya menurut gue ya, salah orang tuanya karena mereka tidak menjagai anaknya, tidak memberikan edukasi kepada anaknya gitu. Maksudnya membebasin anaknya lah. Jadi anaknya dikasih nonton bebas dan ya anaknya jadinya nonton video Panji yang dia nge-handle kobra apa segala macam. Jadi salah orang tuanya, dia tidak mengawasi anaknya yang harusnya anaknya diawasi dan anaknya tidak diawasi. Maka seperti itu terjadilah kejadian-kejadian seperti ini gitu. Orang tuanya tidak mengawasi dan akhirnya anaknya friendly kobra apa segala macam ini. Makanya di setiap video Panji sudah di disclaimer, ini video bukan buat anak-anak, hanya bisa dilakukan oleh profesional, tidak untuk ditiru seperti itu. Nah jadi emang dari dulu gimana, kita nggak bisa salahin Panji juga karena emang dari dulu dia mainnya sama ular-ular bisa kan. Karena emang dari dulu main-mainnya buat edukasi, buat main ular berbisa gitu-gitu, kita nggak bisa salahin juga karena di luar negeri juga banyak. Dan di luar negeri nggak ada kejadian kayak gini loh, karena emang di luar negeri tuh anak-anaknya diawasin banget sama orang-orang tuanya kayak gitu. Nah terus nih kan disaranin megang ular itu pakai snake hook, pakai alat snake hook, terus pakai grab stick itu bisa juga. Tapi jujur ya dari gue sendiri, megang binatang pakai grab stick atau snake hook itu susah banget, swear. Gua kalau megang ular lebih baik pakai tangan kosong, sumpah, daripada pakai grab stick atau snake hook atau glove sarung tangan aja. Itu sangat bikin kita susah, nggak nyaman kalau kita megang ya, sumpah. Gua jujur aja ya. Jadi itu kenapa mungkin alasan Panji nggak pakai alat. Jadi gara-gara emang iya mau dilepas. Kemarin gue juga udah sempat nanya dan semoga keputusan itu yang terbaik. Jadi buat orang tua yang nonton ini, please gue saranin awasin anak kalian, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Panji udah rela-rela lepasin garaganya biar dia nggak jadi kambing hitam lagi. Please lah, jadi buat orang tuanya please pantau anak-anak kalian, jangan sampai
kasus-kasus ini terjadi lagi, karena banyak banget kasus ular lepas, ular berbisa lepas ditangkap pakai tangan kosong dan jadi korban gitu. Pokoknya please lah, jangan, kalau nggak ngerti jangan itu macam-macam deh, udah main yang bener-bener aja. Ular itu ada yang nggak berbisa dan nggak berbisa. Kalau mau piara yang aman, piara aja kayak gini, ular yang nggak berbisa gitu. Bawa nih ular yang nggak berbisa gitu. Jangan main yang berbisa deh. Udah, ular yang berbisa tuh cuma buat yang profesional, emang yang hobis kayak gitu. Udah, jangan main yang berbisa lagi. Udah cukup berpuluh-puluh kejadian di 2019. Ini awal 2020 udah ada yang mati lagi. Please, udah cukup, stop ya. Oke. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share ke teman-teman kalian. Dan semoga Garaga menemukan tempat habitat yang bisa pas, bisa nyaman, dia bisa survive hidup di sana. Ya, gue berdoa semoga Garaga bisa survive dan aman ya. Berat banget gue bikin video ini coy. Buat Mas Panji, semangat. Karena di balik lu ada kita konten kreator binatang yang mendukung lu selalu. Karena lu itu panutan kita, jadi thank you banget yang buat bikin exotic pets, hewan-hewan ini naik lagi. Thank you. So ya, jadi segitu dulu videonya. Kalian kalau suka bisa like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe, follow Instagram gue dan episode yang baru di sini. Gue lagi juga bikin podcast, ada di Spotify, ada di Anchor, ada di Apple Podcast, bisa di sini nih, cek aja Rapcast. So sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye, stay